Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Candimulyo, Bapak Sudianta SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7. Anak-anakku kelas 7 semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Candimulyo tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Eni Ermawati SPD selaku Wakakurikulum di SMP Negeri 2 Candimulyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang wajib untuk diimplementasikan oleh satuan pendidikan agar menghasilkan para tamatan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagaimana telah ditetapkan pemerintah. Secara umum, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Dan keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi yang pertama, kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan guru yang meliputi 1. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Keempat, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2
antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RP. Yang ketiga atau C, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri atas yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, kegiatan guru, yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Berikutnya yang saya sampaikan adalah aspek penilaian. Aspek penilaian di sini ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Pengetahuan yang pertama. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Yang kedua, keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Yang ketiga, aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Berikutnya, untuk beban belajar siswa, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, akan saya ulangi kembali, bahwa beban belajar siswa jika pada waktu normal itu 1 jam pelajaran adalah 40 menit, tetapi karena sekarang dalam masa pandemi, maka beban belajar siswa 1 jam pelajaran adalah 30 menit. Yang pertama, kelompok A. Mata pelajaran kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Waktu normalnya adalah 3 jam pelajaran, pada waktu masa pandemi menjadi 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada waktu normal adalah 3, pada waktu pandemi menjadi 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia pada waktu normal adalah 6 jam pelajaran, pada waktu pandemi menjadi 3 jam. Matematika pada waktu normal adalah 5 jam pelajaran, pada waktu pandemi menjadi 3. Ilmu pengetahuan alam pada waktu normal 5 jam pelajaran, pada waktu pandemi adalah 3 jam. Ilmu pengetahuan sosial pada waktu normal 4 jam pelajaran, pada masa pandemi menjadi 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris pada waktu normal 4 jam, dan masa pandemi menjadi 2 jam pelajaran. Kelompok B atau kelompok D ya, yang terdiri dari 1, seni budaya. Seni budaya pada waktu normal adalah 3 jam pelajaran, pada masa pandemi menjadi 2 jam. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
pada waktu normal adalah 3 jam pelajaran, pada masa pandemi adalah 2 jam. Untuk prakarya dan bahasa Jawa, antara pada waktu normal dan masa pandemi adalah sama, yaitu 2 jam pelajaran. Ditambah dengan layanan, yang pertama adalah layanan BK dan layanan informatika. Semua berjumlah 1 jam, 1 jam. Jika dijumlah alokasi waktu per minggu, pada waktu normal itu adalah jumlahnya 42 jam pelajaran, sedangkan pada masa pandemi waktunya menjadi 27 jam pelajaran saja. Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik pada masa normal ini, pada masa pandemi, itu akan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 8, itu untuk mendapatkan 30 menit pertama adalah pembiasaan, yaitu Asmaul Husna dan Salam Abita. Setelah itu dilanjutkan untuk mengikuti pembelajaran 1 hari, pembelajarannya adalah 4 jam pelajaran, tetapi ada juga pada hari Sabtu itu 5 jam pelajaran. Yang lainnya 1 hari cukup 4. Pada waktu pembelajaran ini selama ada 120 menit, nanti diberikan waktu istirahat selama 15 menit untuk siswa beristirahat. Berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Saya sampaikan, kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 2 Candi Mulyo tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan, dan atau kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal mendapat nilai B atau baik. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu belajar 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester gasal ataupun genap, nilai mata pelajaran dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. 5. Kenaikan kelas juga mempertimbangkan kehadiran di kelas mencapai minimal 90%. 6. Siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti ketaatan pada tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di sekolah. Dan untuk rumus penilaian rapot adalah N ditambah PH ditambah PTS ditambah PAS dibagi N plus 2. Untuk PH ini adalah penilaian harian yang terdiri dari rata-rata penilaian masing-masing KD dengan teknik penilaian yang sesuai. Terus PTS adalah penilaian tengah semester. Dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran selama 8 sampai 9 minggu. Yang ketiga PAS adalah penilaian akhir semester. Dilaksanakan di akhir semester gasal dan penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kurikulum. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali di Sekolah SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.